Wajah anak ini ditutupi teritip. Dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Sekarang seluruh tubuhnya sudah ditutupi teritip. Ibu membawanya ke lab. Dokter mulai memikirkan cara untuk melepas teritip, jadi akan direndam ke air garam tapi tak berhasil. Teritip sudah menyerap energi anak ini. Setelah 24 jam tak akan tertolong. Saat dokter merasa bingung, dia tiba-tiba menemukan ada seekor semut. Apakah ini keluar dari dalam teritip? Sepertinya keadaan telah berubah. Dia memakai baju APD dan mengambil semut itu. Bersiap untuk diteliti. Tapi tiba-tiba semut itu menghilang. Dalam sekejap sudah masuk ke dalam baju APD-nya. Jadi dia langsung membuka bajunya itu. Saat ini ditemukan bahwa semut itu ada di tubuh anak itu. Melihat situasi yang tak baik ini, dia bergegas mengambil semut-semut itu. Tapi saat berbalik semut itu sudah menghilang. Dia menyadari bahwa menggunakan asam bukanlah cara terbaik untuk menghilangkan teritip. Dokter pun ke lautan untuk menangkap lintah itu. Tapi lintah itu adalah parasit bagi monster di laut. Yang sangat ganas. Dan tak mudah untuk menangkapnya. Tapi dokter tetap berusaha. Pertama dia melemparkan gas beracun ke arah monster. Tak berapa lama monster itu pun melemah. Dokter mulai mendekat ke arah monster dengan hati-hati. Dia mengeluarkan pisau untuk mengambil lintah itu. Tapi karena terlalu keras, tiba-tiba monster terbangun, membuat dokter terjatuh, dan hendak menyerang dokter. Tapi dokter tak takut untuk melawan. Sehingga asisten dokter melempari monster dengan batu. Monster pun perlahan mundur ke belakang. Seketika ia hilang di lautan. Dokter mulai meneliti lintah yang sudah diambil. Lintah diletakkan pada anak itu. Selanjutnya menunggu keajaiban terjadi. Benar saja teritip di tubuh anak itu menghilang. Yang anehnya perut anak itu membesar. Tanpa sadar dia berjalan ke tepi pantai. Perutnya mulai kontraksi. Dia melahirkan. Tak lama setelah bayi itu lahir, anak itu melepaskan lendir di tubuh bayi. Lalu bayi itu mulai menangis. Dia mengikat tali pusar bayi dengan cara digigit dengan mulutnya. Saat ini, monster di dalam air mendengar suara tangisan bayi itu. Saat bocah ini menoleh, monster sudah di belakangnya. Monster ini mengambil bayi itu. Tapi anak ini tak mau menyerahkannya. Sekarang tak ada jalan keluar. Monster membuka tangannya. Monster itu pun meraung kareng anak itu melawan. Lalu dengan cakarnya yang tajam. Setelah itu, monster mengambil bayi. Bayi itu pun diambil monster. Lalu monster memasukkan bayi ke dadanya. Monster berbalik dan kembali ke lautan lagi. Anak ini pun hanya menangis. Tapi anak ini tak menyerah begitu saja. Esoknya dia memimpin untuk menangkap monster. Saat ini monster telah terbunuh. Anak ini sebelah membelah perut monster. Tapi ini bukan monster yang kemarin. Untuk melacak keberadaan monster itu, mulai menggunakan alat berteknologi tinggi. Anehnya semua monster segera bersembunyi. Sehingga sinyal tidak mendeteksi mereka. Tidak ada cara lagi, jadi mereka pun masuk ke dalam goa. Di dalam sini ada banyak bangkai. Al melihat ada mayat dari bayi monster. Mereka masuk ke dalam dan melihat monster duduk, sedang menggendong bayi. Saat mereka bersiap hendak membunuh, tampak bayi Aul sedang menyusu dengan monster. Jadi dia melarang untuk menembak. Lalu berbalik pergi dari goa. Namun bayi yang minum susu monster mulai bermutasi. Bayi itu berubah jadi monster mengerikan. Ia berubah jadi ular terbang. Dan sekarang terbang ke udara. Memakan ini bisa berubah jadi naga. Saat ini mereka dalam bahaya. Akan segera dimulai. Monster ini mengelilingi pohon. Lalu terbang ke arah pohon. Lalu memakannya dalam sekali telan. Tak lama seluruh pohon ditelan monster. Saat ini tubuh monster berubah hijau. Monster mulai kesakitan. Tubuhnya mengeluarkan tentakel. Dan menjadi lebih ganas. Juga mengeluarkan petir. Monster itu sudah berubah menjadi naga jahat. Saat ini ia mulai mencari mangsa. Ada sosok Yusi muncul. Yang merupakan penjaga pohon peri. Mereka melihat Yusi terbang ke arah monster. Untuk membasmi kejahatan. Yusi mengaum. Gelombang suaranya ke arah monster. Tapi tak berguna. Meskipun sudah selesai, monster akan menyerangnya balik. Sekarang monster meraung, sehingga mengalahkan Yusi. Yusi jatuh ke rumputan. Setelah melewati ini, monster akan mencari mangsa baru. Ang yang sedang berlari menjadi targetnya. Monster pun menyerangnya. Seketika pohon-pohon itu dihancurkan. Untungnya anak itu dapat menghindar. Dan dia terus berlari. Monster juga semakin mendekatinya. Melihat bahwa di depan tak ada jalan lagi. Anak ini pun masuk ke dalam celah batu. Sedangkan monster terbang di atasnya. Setelah dicari jejak anak itu tak ada lagi. Monster yang jahat menyerang laut. Karena tak ada apapun, jadi monster itu pergi. Monster melihat ada kerumunan orang. Monster menyerang dengan sambaran petir. Ini tak baik-baik saja. Lalu melihat penyihir yang tersegel. Dan akan dihidupkan kembali. Saat ini tampak kerangka mulai menyatu. Tanaman di dalam kerangka melayu. Dengan cairan itu, tubuh kerangka ini mulai memulih. Cairan itu juga dimasukkan ke dalam mulut kerangka. Setelah beberapa bungkus cairan, tubuh kerangka mulai berubah warna. Cairan terus ditetes. Sehingga jantung penyihir mulai hidup lagi. Tak lama kulit tumbuh di atas tengkorak itu. Pria ini pun memeriksa pertumbuhan kulit tengkorak. Tapi kulit itu terlalu lengket.
Jadi dia pun mencoba untuk memotongnya. Saat ini dari dalam mengeluarkan suara. Pria ini mendengar suara denyut jantung yang berdetak. Penyihir ini akan segera dibangkitkan. Jadi menyiramkan lagi dengan cairan. Baru saja menuangkan. Dan sekarang bangkai sudah disiram dengan cairan. Seluruh tubuh kerangka sudah basah. Selanjutnya menunggu keajaiban. Tapi ini sudah beberapa tahun. Dan percobaan mereka selalu gagal. Karena kecewa mereka pun keluar dari ruangan. Saat ini ada hal aneh terjadi. Kerangka menyerap seluruh cairan di meja. Pada saat pria itu datang lagi, ruangan sudah berantakan. Kerangka itu juga sudah menghilang. Atap juga sudah bolong. Tepat saat dia sedang bertanya-tanya. Dia pun segera membuka pintu dan melihat kerangka itu terbang. Pria ini langsung pusing. Lalu saat dia siuman penyihir sudah ada di hadapannya. Sepertinya mereka sudah menghidupkan kerangka itu. Saat ini penyihir mengulurkan tangan. Pria itu pun langsung menyeliminya. Penyihir mengeluarkan cahaya dari tubuhnya. Tampaknya penyihir ini sudah hidup seutuhnya. Sekarang akan mengubahnya. Dan akan mengalahkan monster jahat. Penyihir digunakan. Tubuhnya juga sudah memenuhi persyaratan pertempuran. Tapi jika ingin mengalahkan monster jahat, tubuhnya harus evolusi yang lebih lanjut. Penyihir pun semakin dikuatkan. Lalu penyihir ini mulai beraksi dan menggeliat. Kulitnya juga sangat kuat. Pisau dan senjata tak bisa menembusnya. Seluruh tubuh penyihir tertutup. Kemampuannya sudah sebanding dengan monster jahat. Agar bisa mengalahkan monster jahat itu, saat ini kulit sudah menyatu dengan tubuhnya. Kelihatannya ini akan berhasil. Tapi karena terlalu sakit membuatnya pingsan. Setelah 24 jam, dia pun siuman. Sekarang juga dikenakan helm besi dan dia menjadi makhluk terkuat. Sekarang dia pun keluar dari pangkalan. Dan sudah bersiap menghancurkan monster jahat. Saat ini monster jahat sedang mencari mangsa. Ia menemukan penyihir itu. Jadi segera mengejarnya. Tapi ia tak panik sama sekali. Tiba-tiba diam di ruang angkasa. Sepertinya sudah menunggu monster. Tak lama, keduanya saling berhadapan. Saat ini monster jahat merentangkan tentakelnya. Dia mengeratkan ke tubuh penyihir. Tentakelnya makin mendekat. Tapi kulit penyihir sangat kuat. Sehingga monster tak bisa menembusnya. Tiba-tiba penyihir mengeluarkan kekuatannya. Lalu meraungkan suaranya sehingga monster terjatuh. Monster sudah tak berdaya lagi. Ia juga sudah hilang keseimbangan. Dengan cepat langsung jatuh ke tanah. Tapi penyihir juga mendekati monster. Melihat monster yang sudah sekarat. Monster mencolok mata monster. Kemudian menarik bola matanya. Monster ini sudah tak ada tenaga lagi. Tak lama pohon peri yang ditelan monster keluar lagi dari tubuhnya. Dan mulai tumbuh lagi. Batang pohon langsung berdiri tegak. Dan bangkai monster sebagai pupuk pohon. Hidup manusia sudah damai lagi. Setelah ribuan tahun, ada manusia serakah yang punya niat jahat. Badai Phoenix bulan darah akan muncul kembali.